Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari kita selalu dilawat oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, dan selalu dilindungi oleh Tuhan, sehingga saya dan saudara masih ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Itu bukan karena apa yang kita buat, itu bukan karena apa yang kita lakukan, itu bukan karena kebaikan kita, tetapi itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Biarlah kerajaan-Mu datang untuk menaungi kami. Biarlah hari-hari kami selalu bersama dengan Tuhan. Biarlah hari-hari kami selalu melihat dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin belajar tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu hidup, bertumbuh dan berbuah dalam diri kami, sehingga kami semakin hari kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin melihat Tuhan yang penolong. Semakin hari kami semakin melihat bahwa Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, baiklah hari ini kita akan belajar dari Mazmur 30 ayat yang kedua sampai yang ke-12. Saya akan membunyikan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesengsaraku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu berseru kepadamu dan memberitakan kepadamu kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka di pinggangku, Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan terdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang pada hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita butuh pertolongan, kita hanya tinggal berseru dan Tuhan datang untuk menolong kita. Dan tema hari ini saya memberikan kepada kita adalah Tuhan adalah penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata penolong, apa yang terlintas dalam pikiran kita selain kita datang untuk meminta pertolongan kepada Dia? Ketika terdengar dalam pikiran kita Dia seorang penolong, artinya Dia orang yang jauh lebih kuat dari kita. Dia adalah orang yang jauh lebih mampu dari kita. Dia adalah orang yang jauh lebih pintar, lebih berhikmat, atau lebih kaya daripada kita. Ada ketika kita berpikiran bahwa Dia seorang penolong, kita berpikir bahwa Dialah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Demikianlah halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Di sini sangat jelas sekali firman Tuhan kepada kita bahwa Dialah yang mengangkat orang dari liang kubur. Dialah yang menghidupkan orang yang telah mati. Dialah yang memberi makan 5.000 orang. Dialah yang membuat orang lumpuh bisa berjalan. Dialah yang membuat orang buta bisa melihat. Dialah yang membuat orang tuli bisa mendengar. Itu adalah salah satu ciri bahwa Dia adalah penolong yang tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita patut berbangga dan bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolong yang setia. Itu menunjukkan bahwa kita boleh tidak setia kepada Tuhan. Kita boleh tidak mengindahkan Tuhan, tetapi Dia akan tetap menanti kita kapan kita datang untuk meminta pertolongan kepada Dia. Lihat bagaimana seorang Raja Daud ketika dia berperang, ketika dia melawan musuhnya, dan ketika dia menghadapi musuhnya, apa yang dia lakukan? Ketika Daud menghadapi Goliat, dia bilang bahwa dia datang dengan
kuasa Tuhan atau dengan kekuatan Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia lemah. Dia tidak berdaya, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi ketika dia bilang, aku datang dengan kekuatan Tuhan, maka akan kupenggal kepalamu. Dan apa yang dia bawa? Dia bawa batu dan umban-umban. Bagaimana dia memenggal kepala si Goliat itu dengan umban-umban, dengan batu itu? Tetapi dia tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan yang lebih dari apa yang dia pikirkan. Itulah seorang penolong. Itulah seorang yang patut kita banggakan. Itulah seorang yang patut kita datangi. Itulah seorang yang patut kita minta pertolongan ketika kita membutuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam renungan kita pada hari ini bahwa pertolongan Tuhan yang pernah dialami oleh Raja Daud itu menjadi kesaksian untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Lihat di dalam Mazmur 30 tadi apa katanya? Daud memuji-muji Tuhan. Seharusnya kita juga hal yang sama yang harus kita lakukan. Saya percaya, saya dan saudara banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Baik itu pertolongan yang besar, pertolongan yang kecil. Tetapi perlu saudara ingat, kita pernah ditolong oleh Tuhan. Setidaknya kita diberikan Tuhan napas kehidupan. Itu adalah pertolongan. Tuhan memberikan kita kesehatan. Itulah pertolongan. Tuhan memberikan kita bisa melihat. Itulah pertolongan. Sadarkah kita apa yang kita alami pada saat ini itu semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan? Kalau kita nggak sadar, mari kita lihat di dalam diri kita. Apa yang kita punya? Kita punya tangan karena pertolongan Tuhan. Kita punya mata karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi Tuhan, mari lihatlah seorang penolong yang patut kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan adalah seorang penolong? Dia menjadi pembela bagi umatnya. Lihat, kalau Tuhan menjadi pembela bagi umatnya, dia adalah seorang pengacara. Dia adalah seorang bodyguard. Dia adalah orang yang siap berperang untuk kita melawan siapapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Kenapa? Karena maut sekalipun telah dikalahkan Tuhan, sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Itu menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa di atas Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan sudah kita lihat menjadi seorang pembela, ketika kita salah, datanglah kepada pembela itu. Ketika kita gagal, datanglah kepada pembela itu. Ketika kita putus asa, datanglah kepada pembela itu. Ketika kita butuh sesuatu, datanglah kepada pembela itu. Kenapa? Karena dia siap membela kita di dalam segala hal. Dengan satu catatan, kita tunduk dan taat kepada dia. Ikuti perintahnya, ikuti aturannya. Maka Tuhan akan selalu datang untuk menjadi seorang pembela yang setia, seorang pembela yang tangguh, yang tidak pernah putus asa untuk membela kita, yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam sedetik pun dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu adalah seorang penolong? Dia memberikan kesembuhan. Nah, lihat, seorang penolong akan memberikan segalanya untuk orang yang butuh pertolongan. Kalau kita butuh disembuhkan, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau kita butuh dikuatkan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita butuh sukacita, Tuhan berikan sukacita kepada kita. Kalau kita butuh keuangan, Tuhan memperlengkapi, mencukupi kita dengan keuangan. Kalau kita butuh teman, Tuhan bilang, akulah sahabat. Kalau kita butuh seorang gembala yang baik, Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Kalau kita butuh seorang orang tua, keluarga yang menunggu kita, Tuhan bilang, akulah Bapa yang baik. Walaupun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, aku datang menyambut engkau. Lihat bagaimana ekspresinya Tuhan untuk menjadikan kita orang yang sangat spesial di matanya. Kenapa? Karena kita diciptakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu sebagai penolong kita? Ia mengubah duka cita menjadi sukacita. Wow, Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Itu hal yang sangat luar biasa. Ketika kita bersedih, ketika kita datang kepada Tuhan, dia mengubahkan kesedihan kita itu dengan sukacita. Kenapa? Orang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Hai saudara, orang yang tahu Tuhan dan orang yang telah ingin mengenal Tuhan, percayalah, saudara dan saya akan memberikan sukacita yang berlimpah hari demi hari. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu untuk menjadikan
kebaikan bagi kita. Tuhan bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita takutkan, apa yang perlu kita bimbangkan. Tuhan juga bisa mengubah air menjadi anggur. Bayangkan, orang yang mati 4 hari pun Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan. Tidak perlu saya sebutkan siapa dia, tetapi saudara akan tahu. Baca Alkitab kalau nggak tahu. Saudara akan melihat siapa yang Tuhan bangkitkan. Saudara akan melihat siapa yang Tuhan sembuhkan. Saudara akan melihat siapa yang orang yang lumpuh berjalan. Saudara akan melihat siapa yang buta melihat. Lihat, supaya kita tahu cerita kebenaran Tuhan. Baca Alkitab yang sudah kita miliki. Saudara yang saya kasihan Tuhan, yang perlu kita lihat pada saat ini adalah Allah telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan atau membiarkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia tinggal di dalam kita. Wow, hebat. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat tinggal dalam diri kita. Tinggal kita mempergunakan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, Jemaat Shalom, atau orang yang mendengarkan renungan ini, mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali pada hari ini, bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong yang patut kami andalkan dan patut kami andalkan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini terima kasih buat pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa, dan Tuhan telah menyelamatkan kami dari lumpur maut, sehingga kami diselamatkan dan menerima hak sebagai seorang anak, karena Tuhan menjadikan kami sebagai anak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mungkin pada saat ini ada sidang jemaat yang dalam keadaan bersusah hati, ada sidang jemaat yang dalam keadaan berduka, ada sidang jemaat yang dalam kekurangan. Kami percaya bahwa Tuhan sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber keuangan, Tuhan sumber kesembuhan, Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita, biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.